Halo rekan-rekan sipil sekalian, perkenalkan nama saya Dika Kurniawan Bangun, mahasiswa Polinema PSD Lumajang, jurusan Teknik Sipil dengan prodi D3 Teknologi Sipil dengan nomor urut absen 2. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Denny Putra Aristianto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Gambar Teknik Terapan. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari terkait bagaimana sih cara pengoperasian SketchUp secara sederhana. Video kali ini kita akan belajar membuat pos. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke videonya. Baik rekan-rekan sipil sekalian, sebelum itu, pengertian dari SketchUp sendiri adalah merupakan salah satu dari sekian banyak software untuk membuat gambar 3 dimensi, di mana SketchUp itu sangat user friendly teman-teman. Di mana sebagai penjelasannya yaitu sangat simpel untuk digunakan dan sangat praktis, tidak terlalu ribet dan tidak memerlukan perhitungan khusus. Jadi di sini kita akan langsung saja. Ini merupakan menu tampilan awal setelah SketchUp itu dibuka. Di sini kita akan pilih dengan model arsitektural meter. Nah, langsung saja kita masuk untuk membuat file baru. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini merupakan objek sebagai pengetahui skala ya teman-teman. Ini bisa kita geser saja ke samping seperti ini agar tidak terlalu mengganggu ya. Nah, pada bagian awal di sini kita langsung saja membuat untuk lantai pos, yakni lantai itu memiliki yang ukurannya itu 3 meter kali 3 meter di yang lantai dasarnya teman-teman. Kita menggunakan perintah rectangle, yakni di bagian sini ada menu rectangle, tinggal kita klik saja, lalu kita buat sekitar di sini. Perhatikan sumbu yang ada ya teman-teman. Lihat ini kita bekerja di antara sumbu hijau dan sumbu merah. Jadi garisnya akan berwarna biru dan datar seperti ini. Nah, kita akan masukkan terlebih dahulu ukurannya, yakni 3 meter kali 3 meter, 3,3. Di sini skala yang dipakai itu tergantung dengan ukuran ataupun notasinya itu berbeda. Untuk di device saya sendiri itu saya memakai UK ya teman-teman. Jadi di mana titik adalah koma sebagai koma dan koma itu adalah sebagai kali. Berbeda dengan US ya teman-teman. Jadi langsung kita ukur terlebih dahulu ini ya, apakah sudah pas. Nah, ini 3 meter dan ini juga 3 meter. Nah, sekarang kita langsung saja push or pull. Kita push ke atas itu sebanyak dengan tinggi itu 0,20 atau 0,2 ataupun 20 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa pada setiap part object yang kita buat itu harus kita group, atau di AutoCAD itu bahasanya itu di block ya teman-teman. Nah, kita klik double cepat, lalu klik kanan, lalu tinggal kita make group. Nah, dan mengedit itu bisa sangat praktis. Kita klik double cepat. Nah, di sini untuk mengeditnya. Oke, setelah itu langsung saja kita masuk untuk yang kedua, yang bagian atas dari lantai yang pertama ini. Kita membuat ini seperti tangga, jadi ini kita buat sebagai acuan terlebih dahulu rectangle. Ukurannya itu adalah 0,5 dikali 0,5 meter. Nah, seperti ini. Lalu untuk di bagian dalamnya ini sendiri itu berukuran 2 ya teman-teman. 2 kali 2 meter. Nah, seperti ini. Tinggal yang ini kita hapus saja. Oke. Di bagian sini kita push lagi ke atas itu sama seperti tadi, yaitu 0,2. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama, yaitu kita group dengan double cepat, lalu klik kanan, make group. Oke, setelah itu kita akan membuat dinding posnya. Terlebih dahulu kita menggunakan perintah rectangle, lalu kita tutupi yang ini, misalnya kita double agar bisa kita edit ya teman-teman. Untuk layer ataupun grup dinding sendiri ya. Di sini kita offset saja, offset menggunakan perintah offset, klik lalu arahkan ke dalam itu
tebal dinding adalah 0,15. 0,15. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita push ke atas dengan tingginya adalah 2,5 meter. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah membuat dinding, langsung kita membuat opening post ataupun bolongan-bolongannya ya teman-teman, untuk dipasang kusen pintu dan juga kusen jendela ataupun pintu dan jendela ya teman-teman. Di sini untuk arahnya sendiri saya akan membuat pintu di area ini ya teman-teman, dan jendela di samping kiri, samping kanan, dan juga belakangnya. Oke, kita membuat acuan terlebih dahulu. Perintah line ke kanan itu sebanyak 0,5 ya teman-teman, 0,5. Lalu kita menggunakan perintah rectangle, pilih acuan tadi. Untuk ukuran pintu sendiri yaitu lebarnya 1 dan tingginya 2, maka kita masukkan tinggi 2 dikali 1 untuk lebarnya, enter. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu, 0,5, ini juga 0,5. Nah, untuk pintunya dengan lebar 1 dan tingginya 2. Oke. Nah, sudah pas seperti ini. Terlebih dahulu saya tadi lupa, kita blok terlebih dahulu saja ya teman-teman. Klik kanan lalu kita grup bukan blok ya, grup. Lalu setelah itu bisa saja langsung kita push ataupun bolongin ke dalam sampai limit ataupun dengan ukuran tebal dari dinding itu 0,15. Nah, akan bolong seperti ini. Oke, selanjutnya untuk jendela, dimana kita akan membuat acuan berupa rectangle dengan ukuran 0,8 dikali 0,25. Nah, seperti ini. Kira-kira akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat rectangle lagi. Untuk jendelanya, bolongan jendela, ukurannya itu adalah, nah, kita gunakan 1,5 dulu, baru 1,2. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita lakukan yang sama. Kita rapikan dulu, kita push ini. Nah, kita push ke dalam. Nah, jika terjadi bug seperti ini, tidak usah panik. Maka bisa kita timpa saja ya teman-teman. Kita timpa seperti ini. Nah, jika menutup seperti ini, lalu tinggal kita push ke dalam, itu 0,15. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, sebagai pembuktian, kita lihat untuk ini, tingginya udah 80 cm dari permukaan lantai, dan dari sudut dinding itu 25 sesuai dengan modul ya. Nah, selanjutnya lakukan yang sama dengan rectangle. Ini lalu kita push 0,15. Oke. Nah, ketika semua sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita keluar terlebih dahulu dari grupnya. Lalu kita akan membuat pintu dan jendela ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang akan saya pakai, yakni kita buat terlebih dahulu pintu dan jendelanya di sini, lalu kita akan rotate lalu pasang di sini ya teman-teman, agar sedikit mempermudah caranya. Di sini kita buat langsung saja, buat jendela terlebih dahulu dengan ukuran 1,5 untuk lebarnya, dan tingginya itu 1,2. Seperti ini. Lalu bisa kita offset saja. Offset saja ke dalam itu adalah 0,05 ataupun 5 cm untuk tebal dari daun pintunya. Oke, bisa kita cek saja terlebih dahulu. Mana ini adalah 1,5.
1,5 dan tingginya 1,2. Dan kita cek di dalamnya 1,4 dan 1,1. Oke. Setelah seperti ini, bisa kita push saja. Nah, di sini karena ini adalah jendela kaca ya teman-teman. Di sini saya menggunakan seperti pada umumnya, yakni kaca itu kan berada di tengah ya. Di sini untuk kusen yang ini saya naikkan sebanyak 0,075. Nah, seperti ini. Dan dari bawah juga 0,075 agar dia berada tepat di tengah ya teman-teman. Oke. Untuk membuktikan kita ukur 0,15 ya untuk seperti tebal dinding disesuaikan. Oke, ini untuk kusen jendela dan jendelanya sudah selesai. Di sini tinggal kita klik buka cepat lalu kita kurut saja. Nah, di sini kita lanjutkan saja langsung ke untuk pembuatan pintunya ya teman-teman. Rectangle dengan ukuran 1 sebagai lebar dan 2 sebagai tinggi seperti ini. Lalu langsung saja kita offset ke dalam itu sama seperti jendela, kita menggunakan 0,05 untuk daun pintunya seperti ini. Nah, di bagian ini kan tidak ada ambang bawahnya ya teman-teman. Bisa kita delete saja ya, delete saja untuk ini. Lalu kita teruskan dengan garis biasa seperti ini. Nah, oke, jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita push ke atas untuk kusen itu banyak 0,15 jadi seperti ini. Seperti ini. Oke, ini kita bisa push saja. Ini juga biar lebih rapi. Lalu kita lakukan yang sama seperti jendela tadi, kita klik lokal cepat lalu kita make group. Nah, jadi seperti ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang pintu dan jendela ini, di mana kita akan merotate terlebih dahulu dengan perintah rotate. Yang ini. Nah, perlu diperhatikan untuk posisi untuk merotate ini ya teman-teman. Jangan datar seperti ini karena ini akan menggesernya datar juga. Jadi kita perhatikan agar dia merah seperti ini ataupun bisa ditegakkannya. Tinggal diklik saja lalu arahkan ke atas mengikuti sumbu biru ataupun sumbu tegak, lalu klik ke samping atau datar mengikuti sumbu hijau. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita arahkan lagi, diklik mengikuti sumbu merah lalu arahkan untuk mengikuti sumbu hijau. Seperti ini. Bisa langsung kita pasang ya. Tinggal kita pasang saja. Di sini pilih sudut paling ujung ini saja, lalu kita tinggal memasangnya sini. Oke, klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Oh iya, untuk ini tadi bisa kita rapikan ya teman-teman. Di sini bisa kita gunakan rectangle saja untuk menutupi bagian belakangnya agar lebih rapi. Oke, seperti ini. Nah, untuk pintu sudah terpasang. Kita lanjut ke jendela. Di sini kita tegakkan terlebih dahulu dengan perintah rotate sama seperti pintu tadi. Sekarang tinggal kita move saja lalu kita pasang, klik lalu kita copy. Caranya itu mengcopy yakni kita move lalu tekan Ctrl pada keyboard sekali. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu tinggal kita klik saja di sini lalu lakukan yang sama. Oke, semua telah kita pasang untuk pintu dan jendelanya. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja ke bagian atapnya ya teman-teman. Dimana caranya itu adalah kita membuat rectangle terlebih dahulu. Di sini kita tutup seperti ini. Nah, di sini teorinya adalah
kita akan membuat atap dengan ukuran 3,5 kali 3,5 meter. Nah, di sini caranya itu offsetnya itu 3 kali 3,5 itu kita kurangkan dengan ukuran panjang dindingnya ini, yakni 2 meter kali 2 meter, berarti 3,5 itu kita kurang 2 jadi 1,5. Nah, si 1,5 ini kita bagi 2, jadinya itu adalah 0,75. Nah, di sini langsung saja bisa kita offset sebanyak 0,75. Offset ke bagian luar 0,75. Nah, bisa kita pastikan saja ya teman-teman. Untuk ukurannya sudah pas 3,5. Nah, di sini agar tidak keliru, kita bisa grup lagi. Klik kanan lalu make group, lalu klik 2 kali. Nah, di sini kita hapus saja bagian-bagian yang tidak diperlukan ya teman-teman. Dimana berbentuk seperti ini ya teman-teman untuk atapnya. Nah, di sini kita lakukan seperti ini. Kita move. Tidak kita push or pull ya teman-teman, tetapi kita move, kita pilih endpoint-nya di sini, lalu kita tinggal ditarik ke atas mengikuti sumbu biru sebanyak tingginya itu adalah 1,5. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir itu ada di display dalam pembuatan kasarannya ini ya teman-teman, ada di display ataupun display. Di sini kita tutupi terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini menggunakan rectangle, kita tutupi saja seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan kita offset ya teman-teman ya. Yang kita offset. Nah, di offset itu ukurannya adalah 0,1. Kita akan membuat seperti lekukan ataupun motif ya teman-teman ya, dari display pada umumnya ya teman-teman. Nah, di sini tinggal kita push yang bagian dalamnya ini saja ke bawah itu sebanyak 0,2. Nah, lanjut langsung kita lakukan seperti ini secara manual saja untuk menutup. Nah, seperti ini lakukan pada masing-masing sisinya. Nah, jadinya akan seperti ini. Jangan lupa untuk melakukan grouping, klik kanan, group. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya itu bisa kita beri penebalan pada masing-masing ujung sisi ini ya teman-teman, agar kelihatan lebih estetik ya. Di sini caranya kita akan membuat rectangle terlebih dahulu di bagian bawah. Itu ukurannya itu 0,3 dikali 0,06 meter. Nah, seperti ini. Yang ini tinggal kita move copy saja teman-teman. Lalu kita rotate. Move saja ke bagian sini. Pastikan dulu ukurannya itu adalah 3 kali 3 ya. Maksud 3 kali 3 nya itu adalah 3 dari sini juga ke sininya ya. Lalu tinggal kita erase saja, kita hapus di sininya. Nah, langsung kita pindahkan saja ya teman-teman ya. Kita pindahkan, move, pilih titiknya endpointnya yang ini, lalu kita pindahkan ke sudut sini, lalu selanjutnya kita push ke atas. Pushnya itu hingga mentok pada plafon ataupun list plank ini ya teman-teman. Kita klik. Lalu jangan lupa seperti biasa kita lakukan grouping. Kita cepat, lalu kita make group. Nah, untuk tahapan selanjutnya tinggal kita copy saja. Kita pindahkan, taruh sekali, taruh di sini.
Oke, dan jadinya akan seperti ini. Ini tampak sebelum diberi material ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat material ataupun perintahnya itu adalah ini paint bucket untuk memberikan warna pada masing-masingnya, warna atau motif dari lantai sampai ke ujung atap ya teman-teman. Di sini kita akan membuat dari lantai saja terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan untuk di bagian materialnya ada brick cladding LCD ini. Lalu kita pilih dan sesuaikan. Di sini saya pilih cladding stucco white untuk pada bagian ini ya teman-teman, lantainya, dan juga di bagian atasnya lagi. Saya samakan seperti ini. Selanjutnya sini kita pilih yang ini ya teman-teman, concrete block 8x8 grey untuk bagian ini ya, untuk menjadi estetikanya untuk bagian core-nya. Kita keliling. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari ketika kita melakukan grup yang sesuai. Ketika kita memberikan pewarnaan, langsung mengenai seluruh ya kita grup ya teman-teman. Pastikan untuk selalu grup pada setiap objek yang telah kita buat. Nah, di sini saya akan lanjutkan memberikan warna pada dinding terlebih dahulu. Untuk dinding itu color snamet. Di sini saya akan menggunakan dark salmon. Yang kita klik, nah keliling akan otomatis terwarnai ya teman-teman. Oke, untuk pintu dan jendela, di sini kita menggunakan wood. Nah, di sini wood, plywood, knot. Ini kita sesuaikan dengan modul saja, tinggal kita klik. Di sini juga kita klik, juga ini juga. Nah, ini caranya sedikit berbeda untuk jendela. Di sini kita ke glass and mirror. Nah, terlebih dahulu kita klik 2 kali bagian jendela ini. Caranya sedikit susah teman-teman. Kita masuk ke grupnya terlebih dahulu, lalu klik bagian jendelanya, masuk ke grupnya, bagian jendela, masuk ke grupnya, lalu kita klik di kacanya, kaca jendela. Oke, selesai untuk pintu dan jendela. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai list plank. Di sini menggunakan color snamet juga. Kita pakai yang linen ini saja ya. Nah, seperti ini agar ada warnanya sudah. Nah, terakhir itu ada di bagian atap ataupun roof. Kita pakai roofing. Roofingnya itu yang roofing single multi ini. Yang kita klik. Nah, ini bisa kita edit untuk jumlah dari yang ini yang sesuai kita inginkan ya teman-teman. Dengan cara di samping select ini ada edit. Di sini bisa kita edit. Di sini semisal kita ganti 3 dia akan membesar. Ganti 5 makin besar lagi. Nah, di sini saya menggunakan yang konvensional saja 2,7 saja. Nah, seperti ini. Oke. Untuk material telah selesai kita berikan warna untuk di khusus di pos satpamnya ini. Di sini saya akan menunjukkan langsung hasil 3D tanpa landscape ataupun tanpa dari layout yang akan kita lakukan untuk penjabaran selanjutnya, yaitu di sini caranya itu tinggal kita klik ISO. Nah, ini adalah tampilan ISO. Selanjutnya ini ada top untuk tampilan atasnya. Lalu ini ada front depan. Nah, ini aturnya kan pintu yang di depannya teman-teman. Tetapi pintunya kita pakai yang di samping ya teman-teman. Nah, ini right ataupun samping. Nah, sampingnya ini aturnya jendela tapi pintu ya. Oke. Back ataupun belakang sama saja. Left. Oke. Untuk tampilan dari 3D tanpa landscape seperti itu kira-kira ya teman-teman. Selanjutnya untuk hasil akhir pos dengan landscape-nya. Di sini kita akan membuat rectangle terlebih dahulu. Rectangle terlebih dahulu dengan ukuran 30 kali 28. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama itu saya akan membuat untuk di bagian posnya itu saya letakkan di sini ukurannya itu
sini itu 15 meter. Klik ini endpointnya, lalu kita tarik ke sini itu sebanyak 20 meter, tarik lagi sini sampai mentok. Nah seperti ini. Nah lalu di sampingnya ini ukuran untuk jalan di sini kita pakai 6 meter saja. Jadi kita klik, lalu arahkan ke sini, tarik, klik, arahkan sampai point. Oke, selanjutnya kita akan memberikan lekukan pada bagian sini ya teman-teman ya, menggunakan perintah to point arc. Kira-kira kita buat di sini segini sampai ketemu garis ungu ya teman-teman. Sini juga sampai ketemu garis ungunya. Kita klik dan juga kita samakan saja di samping ini ya. Kita ketemu garis ungu, lalu kita klik dan klik lagi. Lalu kita rapikan. Seperti ini. Oke, setelah seperti ini bisa kita lakukan grouping saja ya teman-teman. Grouping seperti ini dengan cara klik kanan dan klik group. Jadi kita naik. Oke, kita edit saja. Kita offset. Nah, offsetnya itu 0,3 ya teman-teman ya. 0,3 seperti ini. Dan langsung kita push saja untuk bagian ini ya teman-teman. Ini kita naikkan ke atas itu sebanyak 2 ya teman-teman, 0,2 atau 20 cm. Di bagian sini juga yang telah kita blok tadi kita offset dengan ukuran yang sama, dimana lebarnya itu kita gunakan 0,3 ya, 0,3, dan kita push ke atas itu sebanyak 20 cm, 0,2 seperti ini. Oke, kira-kira jadinya akan seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk jalan dan ini untuk sini untuk posnya kita taruh nanti ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu ini saja teman-teman ya. Oke, baru kita masuk ke grupnya, lalu kita kasih bagian bawah ini menjadi warna rumput. Grup. Nah, selesai. Oke, untuk pemberian warna itu. Lalu untuk jalannya kita kasih aspal and concrete. Di sini yang warna hitam ini, tinggal kita klik saja. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, selanjutnya itu tinggal kita pindahkan pos ini ke area ini, area dalam. Nah, kira-kira itu akan seperti ini ya teman-teman. Kira-kira itu segini saja, agak tengah saja seperti ini. Lalu kita tambahkan, bisa kita tambahkan komponen lain untuk komponen pendukungnya. Seperti bisa kita tambahkan mas kris ini ya teman-teman ya. Kita letakkan sini sebagai penjaga keamanannya nanti ya. Kita letakkan di sini untuk menjaga warga ya teman-teman ya. Nah, contoh itu nanti kita saja. Oke, yang lain ini seperti kursi bisa kita letakkan di sini. Kursi untuk berjaganya, untuk santainya. Lalu kita tambahkan ada semacam kotak mailbox ini. Sini nanti kita saja ya. Kita rotate saja. Nah, ini ada tree atau pohon, ini kita tambahkan. Nanti kita akan atur ukurannya ya. Lalu yang terakhir itu, oh ini bisa kita tambahkan ini juga ya untuk lampu jalan ya. Kita tambahkan di sini dulu, nanti kita atur untuk skalanya. Nah, ini mobil kita taruh, ini letakkan di sini satu dan di sini ini kita satu lagi. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan saja. Untuk mailbox ini kita rotate, klik di sini sumbu hijau, lalu kita ke sumbu merah. Nah, ini kita move saja. Nah, pas kita move, disesuaikan dengan ukuran posnya saja. Seperti ini, kira-kira segini. Nah, untuk kursinya bisa kita rotate juga. Ini kita move saja. Disesuaikan saja, kira-kira segini ya teman-teman. Oke, nice. Nah,
selanjutnya untuk pohonnya bisa kita atur, kita skalakan, kita pakai saja teman-teman. Kira-kira segini. Nah, kita sesuaikan saja, lalu kita move control. Kontrol lagi. Kita buat sesubur mungkin ya. Tambahkan di sini juga. Oke, seperti ini ya. Kira-kira ya. Supaya kelihatan lebih rindang ya teman-teman ya. Oke, untuk lampunya saya hanya memaklukan satu saja ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal kita geser lalu ubah jadi satu. Ini tinggal kita rotate saja ya teman-teman. Rotate, kita rotate sumbu merah ke sumbu merah satunya lagi. Lalu tinggal kita move dan rapikan kira-kira segini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, untuk mobil ini melawan arah ya ini ya teman-teman ya. Ini kita rotate saja ya. Kita move kira-kira segini. Nah, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan isometrinya seperti ini. Topnya seperti ini, front seperti ini, right seperti ini, back dan leftnya. Oke, di sini kita akan mempelajari yang selanjutnya terkait bagaimana sih caranya kita mengatur untuk membuat video. Nah, dan sebelumnya yang penting itu adalah di sini ada terkait bulan ya teman-teman. Bisa kita atur di sini. Nah, bisa kita sesuaikan sesuai bulan, misal ini di sini. Nah, ini juga waktunya bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Tahap yang terakhir adalah untuk cara bagaimana untuk membuat animasi dan mengekspor gambar ya teman-teman. Caranya itu kita ke view. Ini untuk membuat animasi ya. Animasi, kita ke add scene. Terlebih dahulu kita pilih tampilannya. Di sini saya memilih tampilan isometric terlebih dahulu. Nah, begini. View, lalu kita ke animation, add scene. Oke. Scene pertama telah jadi. Kita lanjut ke scene yang kedua. Di sini saya ingin membuat seperti ini. Ya, kita ke arahin ke scene-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita add scene. Nah, scene 2 telah jadi. Lanjut kita ke mungkin kita ke tampak atasnya ya. Nah, seperti ini. Kita ke tampak atas seperti ini dan kita klik kanan lalu kita add. Jadinya seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke sini lalu kita add. Oke, lalu tampak dari sini juga kita buat. Kita add. Nah, lalu kita add. Nah, di sini saya membuat sebagai contoh ada sekitar 6 scene saja teman-teman. Lalu kita cara memulainya itu tinggal kita ke scene 1 saja terlebih dahulu. Lalu kita play animation. Nah, di sini akan langsung muncul animasinya ya teman-teman. Dimana ini bisa kita gunakan untuk nanti ilustrasi pada ketika kita presentasi atau menunjukkan hasil agar klien lebih puas ya teman-teman tentunya. Oke, kira-kira mungkin seperti itu untuk scene.
bisa kita stop saja terlebih dahulu. Nah, di sini untuk cara mengekspornya itu kita ke file, lalu bisa kita ekspor. Nah, di sini untuk export animation itu bisa kita ke animation. Untuk 3D model bisa kita ke 3D model dan 2D grafik. Seperti ini. Nanti di akhir video saya akan tunjukkan untuk hasil-hasil animasi sudah diekspor dan juga JPG gambar atau JPG-nya dan juga 3D modelnya. Oke, mungkin untuk pada sesi kali ini sampai di sini saja dulu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.